Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman dengan NIM J1B019027. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana sih metode-metode dalam berhidroponik ya. Jadi ada beberapa metode hidroponik yang sering sekali kita gunakan ya. Yang pertama itu adalah namanya sistem sumbu ya, atau wick system. Ya, ini merupakan salah satu sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik yang ada ya, karena tidak membutuhkan listrik juga seperti itu. Jadi sistem sumbu ini juga merupakan sistem yang pasif ya dalam hidroponik karena akarnya tidak bersentuhan langsung dengan air. Terus ada beberapa bahan ya yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem sumbu ini sendiri yang sederhana. Ada tali nilon, tali kapas dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu alat-alat untuk kita buat sistem hidroponik ini. Kelebihan dari sistem ini sendiri itu biayanya untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan itu sangat murah sekali ya. Bentuknya yang sangat sederhana sehingga sangat terjangkau untuk kita buat sistem sumbu ini sendiri. Terus frekuensi penambahan nutrisinya itu lebih jarang lagi. Terus dikarenakan menggunakan sumbu sebagai media penyalur nutrisinya, jadinya tidak tergantung pada listrik juga, makanya sistem pasif ya. Dan juga mudah sekali untuk dipindahkan. Sedangkan kekurangan dari sistem ini sendiri yaitu tanaman yang dihidroponik apabila jumlahnya sangat banyak ya, maka akan sedikit sulit dalam pengontrolan pH airnya. Jadinya penyalur nutrisinya juga terbatas dalam penyalurannya. Terus prinsip kerjanya dari sistem hidroponik, sistem wick ini atau sumbu ini sendiri menggunakan prinsip kapilaritas ya, yaitu dengan menggunakan sumbu sebagai penyambung atau sebagai penyambung ke air dan ke tanamannya sendiri gitu. Terus selanjutnya ada namanya sistem rakit apung, yang mana sistem rakit apung ini sendiri yaitu cara untuk bercocok tanam hidroponik modern ya, yang dikembangkan pada tahun 1976 di Italia. Adalah sistem rakit apung ya, yang mana sistem ini adalah sistem yang paling sederhana dalam hidroponik aktif atau sedikit membutuhkan listrik ya. Yang mana sistem rakit apung ini sendiri biayanya, kelebihannya itu biaya pembuatannya itu cukup murah dikarenakan memerlukan alat yang menunjang sistem hidroponik yang sederhana ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan juga ada di lingkungan sekitar kita ya, yang cara kita temukan juga tidak terlalu susah ya, seperti ada gelas plastik itu dan lain sebagainya. Itu sangat mudah sekali untuk kita dapatkan di sehari-hari. Rancangan hidroponik tanaman ini sendiri cocok sekali dilakukan dalam ruangan ya, bukan di tempat di luar ruangan. Akar tanaman itu lebih rentan mengalami pembusukan karena terus tergenang dengan air gitu. Makanya ada banyak sekali kekurangannya dalam sistem rakit apung ini sendiri. Terus selanjutnya itu ada namanya konsep dasar dan NFT ya, hidroponik, yang mana ini adalah budidaya tanaman dengan akar tanaman pada lapisan nutrisi yang sangat dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi dan oksigen. Selanjutnya itu dalam sistem NFT ini sendiri penempatan nutrisi ataupun dan lain sebagainya itu sangat membutuhkan daya listrik ya, sehingga pada aliran NFT jenis ini sangat-sangat rentan ketika listrik mengalami kematian gitu. Kelebihan dari sistem ini sendiri sangat cocok untuk tanaman yang membutuhkan banyak sekali air ya. Dengan sistem NFT ini masa tanaman menjadi lebih sangat singkat ya, sehingga kita bisa melakukan penanaman tanaman lebih banyak. Terus perawatan, pengontrolan dan pemantauan alirannya ya maupun kondisi nutrisinya itu jadi lebih mudah gitu. Sedangkan kekurangan dari sistem NFT ini sendiri yaitu dari perlengkapan untuk pembuatannya tergolong sangat-sangat mahal ya, karena banyak sekali perlengkapan yang dibutuhkan di sana. NFT ini sendiri tidak cocok untuk pemula ya, karena membutuhkan banyak sekali pengalaman, kemampuan dan ketelitian dalam pengolahan ataupun pengolahannya. Terus air harus tetap tersuplai ke tanaman, sistem listrik harus terus berjalan gitu. Sedangkan prinsip kerjanya itu sendiri, larutan air ini yang mengandung nutrisi ya mengalir ke akar tanaman dengan dipompa dengan mesin air ya. Kita menyediakan bak untuk menampung air tersebut, yang mana itu adalah air biasa yang dicampurkan dengan nutrisi di dalamnya gitu. Selanjutnya air tersebut dialirkan ke melewati selang, terus ke meja-meja, yang di meja-meja tersebut sudah ada sistem ataupun tanaman-tanaman yang sudah disiapkan gitu. Selanjutnya ada namanya sistem irigasi tetes atau drip system, yang mana sistem ini sendiri adalah salah satu sistem hidroponik yang menggunakan teknik hemat air ya.
Eh, Sistem ini sendiri disebut juga sistem vertigasi ya, karena pengairannya dan pemberian nutrisinya dilakukan secara bersamaan gitu. Kelebihan dari sistem irigasi tetes ini sendiri adalah waktu pemberian nutrisinya ya harus sesuai dengan umur tanaman gitu. Akar tanamannya lebih mudah tumbuh dan berkembang. Terus terjamin dari segi kebersihan dan bebas dari penyakit gitu. Penggunaan nutrisinya itu dan sangat tepat sekali gitu. Kekurangannya sendiri itu modalnya dibutuhkan ya untuk menyiapkan alat-alat dan bahan itu cukup lumayan mahal ya, dan juga diperlukan wawasan yang lebih luas dalam mendalami mengenai tanaman, tidak hanya tanaman tapi bagaimana sistem irigasi tetes itu bekerja gitu. Sistem irigasi tetes ini sendiri dibagi menjadi dua juga gitu ya. Ada namanya rotating drip system atau sistem tetes putar ya, yang mana prinsipnya itu mengalirkan nutrisi ke tanaman di net pot ya, secara berulang memakai air yang dialirkan dari penampungan ke tanaman gitu. Terus ada sistem yang kedua ya, di sistem irigasi tetes ini sendiri, yaitu static drip system, yang mana sistem tetes statis ya namanya, hidroponik, yang mana sistem ini sendiri prinsipnya itu air yang digunakan tidak kembali ke penampungannya, melainkan hanya dialirkan ke tanaman saja gitu. Terus selanjutnya ada prinsip kerja irigasi tetes ini sendiri, yaitu prinsip irigasi itu mendistribusikan nutrisi untuk untuk menggunakan selang dengan didorong oleh pompa yang telah dipasang dari timer sebagai pengatur waktunya gitu. Sudah ada waktu yang sudah kita tentukan untuk agar tetap menetes pada ke tanaman hidroponik itu sendiri gitu. Terus selanjutnya ada namanya sistem pasang surut ya, yang mana sistem ini sendiri merupakan salah satu sistem hidroponik dengan prinsip kerja yang sangat unik sekali gitu. Kenapa? Karena dalam sistem hidroponik ini tanaman mendapatkan air, oksigen, dan nutrisi melalui pemompaan dari bak penampung yang dipompa ke media yang nantinya itu akan dapat membasahi akar gitu. Prinsip kerjanya sendiri ada dua fase, yaitu ada namanya fase pasang, yang mana tanaman itu dibanjiri larutan nutrisi gitu. Dan ada namanya fase surut, yang mana tanaman tidak diberi nutrisi di fase surut itu sendiri gitu. Sistem seperti ini sendiri umumnya itu dilakukan dengan pompa air yang dibenamkan ya pada larutan nutrisi. Itu untuk sistem sederhananya. Kelebihan sistem hidroponik jenis ini sendiri itu yang pertama itu tanaman mendapatkan suplai oksigen ya, suplai air, oksigen, dan nutrisi itu secara periodik, secara berkala. Suplai oksigen lebih baik karena terbawa dari air pasang dan pasang surutnya lah sederhananya. Selanjutnya ada mempermudah perawatan karena tidak perlu melakukan penyiraman gitu pada sistem hidroponik ini sendiri. Tidak hanya kelebihan ya, sistem hidroponik jenis ini sendiri memiliki banyak sekali kekurangan ya, yang mana dari segi biaya pembuatan sistem ini sangat mahal sekali, tergantung pada listrik juga karena terus menetes gitu kan. Terus kualitas nutrisi ya, karena itu yang dipompa berkali-kali jadinya tidak semakin tidak terlalu bagus gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.